Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Sutarmo Tarmo Channel. Merupakan salah satu channel video pembelajaran matematika. Dalam kesempatan kali ini akan saya tampilkan tentang rata-rata hitung atau min. Ya. Oke. Rata-rata hitung atau min dengan simbol, nah ini ya, dibacanya X bar ya, X bar ya. Nah, cara menghitungnya itu adalah dengan cara ini ya, rata-rata hitung itu atau X bar adalah X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah dan seterusnya ditambah Xn dibagi N. Jadi ukurannya semua ditambah ya kan, dibagi banyaknya ukuran ya. Jadi atau X bar itu adalah jumlah semua nilai atau ukuran. Jadi ini jumlah semua nilai ya atau ukuran dibagi banyaknya nilai atau banyaknya ukuran. Oke, lebih jelasnya barangkali akan kita lihat contoh-contohnya. Contoh yang pertama, hitung rata-rata dari data berikut. Ya, ini ada data misalnya hasil ulangan matematika dari salah satu anak, itu hasilnya seperti ini nih, 8, 9, 10 dan seterusnya. Nah, akan dihitung berapa sih rata-ratanya, nilai rata-ratanya, yaitu dengan cara bagaimana? X bar adalah, nah ini semua ditambah nih, 8 tambah 9 tambah 10 gitu ya, tambah semua ya. Nah, dibagi banyaknya ada berapa? Yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Makanya dibagi 8. Nah, ini di jumlah biasa ya, ditambah biasa, yaitu 66 dibagi 8. Yaitu hasilnya 8,25. Nah, jadi rata-rata dari nilai ini ya, dari data ini adalah 8,25. Oke. Contoh 2. Tabel berikut ini nilai ulangan matematika dalam suatu kelas. Ya. Nah, kalau tadi dalam data sebaran yang biasa, nah sekarang dalam bentuk tabel frekuensi. Nah, ini penyajian data dalam bentuk tabel frekuensi ya. Jadi biasanya ini kalau datanya cukup banyak, yaitu menggunakan tabel frekuensi seperti ini. Oke, jadi ini artinya nilai 4 ada 3, nilai 5 ada 5 ya, dan seterusnya. Nilai 10-nya ada 3 gitu ya. Oke, nah mau kita cari yaitu min atau rata-rata dari tabel berikut ini ya, dari tabel tersebut. Oke, nah jawab X bar atau rata-rata adalah, nah ini ya, 4 kali 3. Jadi ini dikalikan 4 kali 3. Kenapa dikalikan? Karena ini kan artinya nilai 4 itu sebanyak 3. Nilai 5 sebanyak 5, ya kan? Nilai 6 sebanyak 12. Sehingga ya 4 kali 3 ditambah 5 kali 5 ditambah 6 kali 12 ditambah dan seterusnya, terakhir ditambah 10 kali 3. Nah, ini jumlah nilai seluruhnya. Ya kan? Jadi dikali berapa banyaknya masing-masing gitu ya. Oke. Nah, tentunya dibagi banyaknya ya. Banyaknya adalah ya ini tambahin biasa. Ini dikalikan biasa, oke. Per ini 40. Jadi 288 per 40. Ya. Hasilnya berapa? Yaitu 7,2. Jadi rata-rata dari data ini adalah 7,2. Oke. Nah, itu contoh 2. Kita lanjutkan contoh 3. Ya. Nah, dalam bentuk tabel frekuensi lagi. Nah, tapi di sini ada nih kan nilai 5 sebanyak 4, nilai 6 sebanyak 11, nilai 7 sebanyak nggak tahu, sebanyak N ya. Nilai 8 sebanyak 5, nilai 9 sebanyak 2. Nah, jika data ataupun tabel frekuensi ini memiliki min 66, rata-ratanya 6,6 ya, memiliki min
atau rata-rata 6,6, maka berapakah nilai N gitu ya. Oke, caranya ya mirip dengan tadi ya, bahwa rata-rata atau X bar adalah apa? Nah, ini dikalikan ya. 5 kali 4 ditambah 6 kali 11 ditambah 7 kali N ya, ditambah 8 kali 5 ditambah 9 kali 2 per ya, ini tambah 4 tambah 11 tambah N tambah 5 tambah 2 gitu ya. Oke, dikalikan biasa yaitu apa? 20 tambah 66 ditambah nanti 7 kali N ya 7N, 8 kali 5 40, 9 kali 2 18. Nah, X barnya ataupun rata-ratanya dikali dengan 6,6 ya gitu ya. Jadi 6,6 sama dengan 20 tambah 66 tambah 7N tambah 40 ditambah 18 per, nah yang bawah ini 4 tambah 11 tambah N tambah 5 tambah 2. Yang bilangan yang konstanta ini bisa digabungkan yaitu 22 tambah N. Nah, ini N yang mau kita cari. Nah, ini juga nih. Nah, ini yang bisa digabung tentunya yang konstantanya, yang bilangannya. Kalau yang ini 7N-nya ini, nah, tentunya menyendiri. Oke. Sehingga 6,6 sama dengan, nah ini ditambah, yaitu 144 ditambah 7N per 22 tambah N. Ini tidak bisa digabungkan. Ini juga tidak bisa. Ya, karena ini ada N-nya, ini tidak. Nah, berikutnya Pak, ini kan per di sini, ke sono jadi kali. Sehingga 6,6 kali, nah ya 6,6 kali 2. 2 ditambah N akan sama dengan 144 ditambah 7N. Oke, ini dikalikan biasa, ini kali sini dengan menggunakan distributif ya. Ini kali sini, tambah ini kali sini ya. Jadi hasilnya 145,2 ditambah ini kali sini ya 6,6N sama dengan 144 ditambah 7N gitu ya. Nah, yang bilangan dengan bilangan, yang ada variabel dengan variabel. Nah, sehingga ini bisa pindah sono ya kan, yang ini pindah kemari ya, gitu aja ya, pakai pindah ruas. Sehingga 145,2 dikurangi 144 gitu ya, sama dengan 7N, ini kemari kurang. Nah, ini dikurangi biasa, yaitu hasilnya berapa nih? 1,2 ya, 145,2 dikurangi 144 itu 1,2. Nah, 7N dikurangi 6,6N adalah berapa? Yaitu 0,4N. Nah, sehingga N sama dengan ya 1,2 dibagi 0,4. Ya, kalau bingung dengan koma ya ini komanya aja dihilangkan. Ini kan satu angka berarti hilangkan ya kan, kalikan 10 kalikan 10. Jadi sama saja dengan 12 dibagi 4, yaitu berapa? 3. Nah, jadi N-nya di sini ketemunya 3. Kalau misalnya kurang yakin ya coba aja dihitung seperti tadi contoh 2 ya. Ini dikalikan 4, ini kali 11, ini kalikan 3, ini dikalikan 5, 9 kalikan 2, ya kan, dijumlah semua dibagi 22 tambah 3 gitu ya. Oke. Lanjut contoh 4 ya. Rata-rata siswa wanita itu 78, nilai rata-rata siswa pria 75. Jika jumlah siswa dalam kelas tersebut 42 dan nilai rata-rata kelasnya itu 77, maka banyak siswa wanita dalam kelas tersebut adalah titik-titik. Oke. Nah, kita misalkan ya. Kita misalkan banyaknya siswa wanita katakanlah W, kita kan belum tahu banyaknya wanita berapa, banyaknya pria berapa gitu kan. Kita misalkan saja W wanita gitu ya. Nah, yang diketahui kan hanya rata-rata, nilai rata-rata siswa wanita ya. Jadi rata-ratanya yang diketahui, banyaknya siswa belum tahu, maka kita misalkan saja W. Apakah harus W? Ya tidak. Kemudian nilai rata-rata pria 75. Banyaknya siswa pria juga belum tahu. Nah, sehingga misalnya kalau wanita W ya prianya misalnya P ya. Nah, kemudian jumlah siswa dalam kelas tersebut 42. Berarti kita bisa membuat suatu kalimat matematika ya nih, bahwa wanita ditambah pria itu 42 karena apa? Jumlah siswa dalam kelas 42. Kemudian nilai rata-rata kelasnya 77. Nah, ingat ya,
nilai rata-rata kelas ya, ini gabungan ya. Oke, ini kalimat matematika yang pertama sudah ya, ini persamaan pertama ya, ini persamaan pertama ini apa, ada dua variabel ya. Nah, kita tentunya harus mencari satu lagi supaya bisa kita selesaikan. Nah, satu laginya tentunya dari yang ini rata-rata apa keseluruhan ya, bahwa kalau wanita rata-ratanya 78, sedangkan banyaknya wanita adalah W. Jadi jumlah nilai untuk wanita tentunya 78 kali W. Jadi rata-rata kali banyaknya. Nah, kemudian rata-rata pria 75. Nah, banyaknya pria P sehingga ya banyaknya pria P sehingga jumlah nilai untuk pria itu 75 P ya. Nah, kemudian rata-rata kelasnya 77. Jadi jumlah siswanya 42, jadi 42 kali 77. Oke, nah ada dua persamaan yang mengandung dua variabel, kita selesaikan dengan cara apa, eliminasi substitusi ya. Nah, ini kalau kita hilangkan P-nya ya tentunya yang atas ini kalikan 75. Ya kan? Kalikan 75, jadi 75W ditambah 75P sama dengan 42-nya juga harus dikali 75 gitu ya. Oke. Nah, kalau yang bawah tentunya sama, kalikan 1 karena apa? Ini sudah 75P. Nah, sehingga kalau dikali 1 hasilnya ya ini tetap. Nah, ini boleh dikalikan, boleh juga tidak, ya kan? Kadang kan kita kalau ketemu angka yang besar kan rada apa namanya, agak enggan menghitungnya ya. Ya tidak usah dikalikan juga enggak masalah, ya. Oke, ada dua persamaan yang mengandung dua variabel. Nah, kita eliminasi. Kita hilangkan P-nya. Ya. Biasanya kan kita atas kurangi bawah ya. Ini 75P dikurangi 75P. Kenapa dikurang? Supaya hilang P-nya. Kalau P-nya hilang nanti kan W-nya ketemu, ya kan? Tapi boleh juga menguranginya bukan dari atas kurangi yang bawah, sama saja. Boleh juga dengan cara yang bawah kurangi yang atas. Karena apa ini kalau hanya masalah penulisan ya, mana dulu yang ditulis sebenarnya. Kalau atas dikurangi bawah nanti ketemu di sini min, ya ini juga nanti min ya kan. Nah, makanya yang bawah aja kurangi yang atas. 78 kurangi 75 kan 3W, ini ada 0. Nah, ini juga kalau nggak dikalikan ya udah ini 42-nya tetap ya kan. Nah, yang dikurangi nih 77 dikurangi 75. Jadi sama saja dengan 42 kali 2. Jadi W sama dengan, nah ini boleh dibagi 3 nih. Bagi 3, 14. Jadi W sama dengan 14 kali 2 yaitu 28. Nah, jadi banyaknya siswa wanita ada 28. Ya. Oke. Yang berikut contoh 5. Ya. Contoh 5. Dalam suatu kelas terdapat 38 orang, ya. 36 siswa telah mengikuti ulangan dengan rata-rata 7,2. Berarti yang 2 anak belum ulangan ya, mungkin ada kendala sakit atau yang lainnya. Nah, kemudian setelah 2 orang hari berikutnya misalnya setelah 2 orang itu mengikuti ulangan susulan, rata-ratanya menjadi 7,1. Tadinya waktu 38 anak rata-rata 7,2. Tapi itu 2 anak susulan ya menjadi 7,1. Berarti logika kita berpikirnya tentunya apa nih? Wah, ini yang 2 anak ini yang susulan nilainya pasti akan di bawahnya rata-rata kelas ya. Karena apa? Ini menurun. Kalau naik pasti di atasnya. Nah, ditanyakan berapa rata-rata nilai 2 orang tersebut. Oke, dijawab ya. Nah, ketika 2 anak itu sudah susulan, jadi jumlah siswanya kan 38 nih. 38 rata-ratanya 7,1 sehingga jumlah nilai seluruhnya dalam satu kelas itu ya 38 dikali 7,1 yaitu 269,8. Nah, sedangkan pada saat hanya 36 anak yang ulangan, rata-ratanya 7,2 sehingga 36 dikali 7,2 jumlah nilai seluruhnya 36 anak adalah 259,2.
Nah, ini kita kurangi aja. Ya, kurangi aja. Nah, ini kalau dikurangi kan hasilnya 10,6 ya. 269,8 dikurangi 259,2 yaitu 10,6. Nah, 10,6 ini adalah nilai yang diraih oleh dua anak yang susulan. Nah, yang ditanyakan apa? Rata-rata nilai dua orang tersebut. Ya, berarti tinggal 10,6 dibagi berapa? 2 ya. Jadi hasilnya adalah 5,3. Jadi rata-rata nilai dua orang yang susulan tersebut adalah 5,3. Oke. Nah, itu contoh 5. Kita lanjut, kita simak berikutnya. Contoh berikutnya yaitu contoh 6. Dalam suatu kelas, nilai rata-rata kelompok pria 7,1, sedangkan kelompok wanita 8,1. Jika nilai rata-rata kelas tersebut 7,5, maka perbandingan banyaknya siswa wanita dengan siswa pria adalah titik-titik. Wah, ini banyaknya wanita nggak tahu, banyaknya pria juga nggak tahu ya. Oke, jawab. Ya, kita misalkan banyaknya anak pria itu misalnya P gitu ya. Nah, kemudian banyaknya wanita misalnya W. Oke, nah dari jumlah nilai, nah ya, bahwa pria rata-ratanya adalah 7,1 sehingga jumlah nilai untuk kelompok pria ya karena pria dimisalkan P sehingga jumlah nilai untuk kelompok pria ya 7,1 kali P gitu ya. Nah, kemudian yang kelompok wanita rata-ratanya 8,1. Wanita dimisalkan W. Jadi kelompok wanita jumlah nilainya seluruhnya adalah 8,1 kali W. Nah, kemudian rata-rata kelasnya kan 7,5. Jadi 7,5 dikali ini jumlah nilai keseluruhan dalam kelas tersebut yaitu 7,5 rata-ratanya dikali P tambah W jumlah pria dan wanita. Gitu ya. Nah, selanjutnya ini dikalikan. Ini kali sini, ini kali sini ya. Jadi 7,1 P ditambah 8,1 W sama dengan 7,5 P ya kan. Ini kali sini kan 7,5 P, ini kali sana 7,5 W. Nah, yang sejenis bisa dikumpulkan ya. Ini W dengan W, ini pindah sini atau yang ini pindah sono boleh juga ya. Oke, biar nggak ketemu negatif boleh aja misalnya yang ini 7,1 kan lebih kecil dibanding 7,5 sehingga ini yang pindah ke sana gitu boleh aja ya. Jadi 8,1 W. Nah, ini ada W pindah kemarin jadi dikurang ya 7,5 W sama dengan 7,5 P yang ini kemarin jadi dikurang 7,1 P. Nah, ini kalau dikurangi adalah berapa? 0,6 W ya kan. 0,6 W ini kalau dikurangi adalah 0,4 P. Ya, ini kalikan 10 kalikan 10. Jadi 6W sama dengan 4P. Atau ini kan perkalian 6 kali W sama dengan 4 kali P. Nah, ini bisa disajikan dalam bentuk perbandingan yaitu apa? Kalau W dibanding P atau W per P sama saja ya. Yaitu akan sama dengan apa? 4 banding 6. Jadi dibalik ya. Ini W banding P 4 banding 6. Kan begini kalau kalikan kan begini ya. Luar kali luar. Nah, W kali 6 kan 6W. Ini kalau dibalik ya. W kali 6, 6W. Akan sama dengan dalam kali dalam. 4 kali P. 4P. Jadi W banding P sama dengan 4 banding 6. Itu jangan sampai terbalik ya. Hati-hati kalau terbalik itu jawabannya juga terbalik. Nah, bisa disederhanakan yaitu W banding P sama dengan 2 banding 3. Oke. Jadi perbandingan siswa wanita dengan pria ya 2 banding 3. Nah, atau boleh juga cara lain. Nah, untuk selisih pria tadinya kan kelompok pria kan 7,1 sedangkan rata-rata kelasnya 7,5. Jadi selisih rata-rata kelas dengan rata-rata pria itu ya 7,5 dikurangi 7,4 untuk pria nih ya. Kemudian kalau untuk yang wanita ya tentunya apa? Wanita kan 8,1 sedangkan rata-rata kelasnya 7,5 selisihnya yang 0,6. Nah,
0,6 ini untuk wanita, berarti 0,6 W ya sama dengan 0,4 P, ya kan? Sehingga ini kayak sama di sini sudah kalikan 10 jadi 6W sama dengan 4P, sehingga W banding P sama dengan 4 banding 6 atau 2 banding 3. Itu cara lain, sama ya hasilnya ya. Baik, itu contoh 6. Kita lanjut contoh berikutnya, yaitu contoh 7 ya. Oke, contoh 7. Nah, contoh 7 ini dalam bentuk grafik ya. Kita ingat bahwa penyajian data dalam statistik itu kan bisa dengan data biasa yang berjejer begitu, kemudian dengan tabel frekuensi, bisa juga dengan grafik ya. Ini grafik dalam bentuk diagram batang namanya ya. Oke, diagram di samping adalah hasil ulangan harian. Nah, ditanyakan rata-ratanya. Kita mau mencari rata-rata dalam bentuk grafik. Oke. Nah, kalau kita baca grafik ini tentunya ini kan mendatarnya adalah nilai, vertikalnya adalah frekuensi. Artinya apa nih grafik ini? Nilai 5 artinya ada berapa tuh? 6. Nah, gitu ya. Nilai 6 ada, ini tengah-tengah nilai 7 ya. Nilai 7 ini 8. Nilai 8 ada 10. Ya kan? Nilai 9 ini sama dengan 7 ya, berarti banyaknya ada 8. Kemudian nilai 10 di sini tengah-tengah antara 8 dan 10 berarti 9 ya. Nah, jadi jumlah nilai keseluruhan tentunya ya 5 kali 6. Nah, gitu ya. Mencari rata-ratanya ya 5 dikali 6, ini kali sini, ditambah 6 kali 7, 6 kali 7, ditambah 7 kali 8 ya, dan seterusnya. Terakhir ditambah 8 kali 10 kali 9 per, nah ini tambah 6 ya kan, kayak tadi contoh di awal, contoh 2 ya, 6 tambah 7 ya kan, ini kan 6, yang ini 7, yang ini 8, ini 10, ini 8, ini 9 gitu ya. 6 tambah 7 tambah 8 tambah 10 tambah 8 tambah 9. Nah, dikalikan biasa ya, itu 30, 42, 56 ditambah semua nih per, yang ini tambah berapa? 48 ya. Sehingga ini jumlah biasa yaitu 370 per 48, yaitu sama dengan berapa? 7,7. Baik, terima kasih. Sampai di sini dulu contohnya. Nah, tentunya terima kasih atas kalian semua yang menyimak video ini. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman ilmu kita. Nah, tentunya juga mohon maaf apabila terdapat kekeliruan ataupun kesalahan dari kami. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.